Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas reaksi adisi aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu memiliki karbonil. Apa bedanya dibandingkan dengan ikatan rangkap pada C pada alkena? Pada alkena, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah bersifat non-polar. Sedangkan karbonil, karena ini lebih positif dan ini akan lebih negatif, sehingga karbonil itu adalah senyawa yang polar. Tentunya pada ikatan alkena, khususnya yang menyendiri, itu diperlukan sebuah elektrofil agar terjadi reaksi. Berbeda halnya dengan karbonil yang memang sudah bersifat polar. Maka dalam hal ini, sebuah nukleofil itu akan mampu untuk menyerang karbonnya. Demikian juga dengan elektron bebas yang ada di sini. Tentunya dia juga akan bisa untuk melakukan penyerangan terhadap elektrofil. Jadi dengan demikian, maka sebuah karbonil itu bisa diserang oleh nukleofil dan juga dia bisa menyerang elektrofil. Banyak dari gugus karbonil ini yang melibatkan protonasi dari oksigennya. Nantinya protonasi itu akan menambah muatan positif pada karbonil. Jadi kalau kita lihat di sini, nah adanya pasangan elektron bebas di sini yang nantinya digunakan untuk mengikat H+ atau terjadinya protonasi. Sehingga nanti di sini dia akan membentuk tentunya C, O, nih H. Dan kalau kita hitung muatan formalnya di sini, nantinya kita bisa hitung muatan formalnya bisa dihitung. Elektron valensi O itu adalah 6. Yang terikat sekarang adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah ikatan. Tambah yang bebas ada 2. Dengan demikian jumlahnya adalah positif 1. Maka dengan demikian ini akan menjadi positif 1. Selanjutnya ini bisa beresonansi. Kalau dia beresonansi, ini akan pindah ke O, sehingga hasilnya nanti adalah di sini karbon yang bermuatan positif. Bisa kita buktikan dengan menghitung muatan formalnya. Karbon memiliki elektron valensi adalah 4 dikurangi dengan ikatan yaitu 3 dan bebasnya 0 sama dengan positif 1. Dan kalau kita lihat di sini ada bentuk resonansinya, ini yang mayornya, yang utama. Berarti ini adalah bentuk yang minor. Seperti halnya pada alkena, senyawa keton
dan aldehid itu akan mengalami reaksi adisi karena adanya ikatan rangkap ini. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah ikatan pi-nya. Banyak reaksi yang terjadi di sini nantinya, terutama reaksi adisinya, itu menggunakan nukleofil lemah. Dan biasanya reaksi ini dikatalisasi oleh asam. Atau dalam arti kata bahwa di sini nanti akan terjadi protonasi. Kita tulis reaksinya. Ya, adanya O, elektron ini akan disumbangkan ke H. Hasilnya adalah tadi kita udah hitung bahwa ini akan bermuatan positif. Baru selanjutnya ini dilakukan penyerangan oleh sebuah nukleofil. Nukleofil, karena dia memiliki sepasang elektron, maka dia akan mencari yang positif. Di antara semuanya ini, yang positif itu adalah tentu adalah karbonnya di sini. Dan ini terjadi pergeseran elektron. Sehingga nanti akan menghasilkan nukleofilnya sudah terikat. Dalam reaksi adisi ini, nanti nukleofil yang akan kita gunakan diantaranya adalah dengan air, dengan alkohol, dengan CN- dan dengan RMGE atau regensia Grignard. Inilah yang akan kita jelaskan satu persatu mekanisme reaksinya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat lebih lanjut nanti, bahwa sebenarnya reaksi menggunakan air, reaksi menggunakan ROH itu akan mirip. Karena air dan ROH adalah nukleofil lemah. Sementara kalau dengan menggunakan CN- dan RMGE juga mirip karena dua-duanya merupakan nukleofil yang kuat. Reaktivitas aldehid dan keton dalam reaksi adisi. Sekarang kita coba untuk membandingkan reaktivitasnya, di mana di sini adalah merupakan metanal, kalau ini adalah aldehid selain metanal, dan ini adalah berupa keton. Bagaimanakah reaktivitasnya? Nah, untuk reaktivitas sebenarnya tergantung kepada, kalau kita lihat di sini secara umum dulu, tergantung kepada seberapa positif karbonnya. Semakin positif karbonnya, maka dia akan makin reaktif. Tetapi kalau sebaliknya, semakin menyebar muatan positifnya, maka dia akan semakin stabil. Kalau dia makin stabil, berarti dia makin tidak reaktif. Sekarang kita coba bandingkan. Di sini ada gugus R. Ada 2. Di sini juga ada R, tapi 1. Kita tahu bahwa R itu bersifat pendorong elektron. Kalau dia mendorong elektron, maka dia akan mampu untuk menyebarkan muatan positif dari karbon. Akibatnya adalah karbonnya semakin stabil. Dengan demikian,
Maka kalau bicara tentang kestabilan berarti keton lebih stabil dibandingkan dengan aldehid selain metanal. Dan yang paling tidak stabil tentu adalah metanal. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang reaktivitas atau kereaktifan, berarti yang paling reaktif itu adalah metanal. Kenapa? Karena di sini karbonnya makin positif. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah rintangan sterik. Kalau kita lihat kita perhatikan di sini, ini adalah sp2. Sementara kalau yang ini katanya tunggal, berarti ini adalah sp3. Tentunya nanti setelah dia bereaksi, dia akan membentuk sp3 seperti ini, maka rintangan steriknya akan besar. Kenapa di sini rintangan steriknya besar? Karena di sini memang terjadi tolak-menolak antar gugus yang lebih banyak. Artinya nanti adalah sebuah keton yang lebih terintangi. Artinya nanti adalah bahwa tentunya karena di sini R, di sini R. Bandingkan kalau itu adalah aldehid. Kalau aldehid berarti salah satunya adalah H. Tentunya rintangan steriknya akan lebih kecil. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan formaldehid. Yang jelas-jelas ini adalah H. Yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan R. Tentunya dengan demikian, maka di samping tadi dikatakan kreatifan karena C-nya makin positif, di sini juga diakibatkan oleh rintangan sterik yang lebih rendah pada metanal ataupun aldehid selain metanal dibandingkan dengan keton. Jadi kalau kita perhatikan di sini, senyawa pertama adalah keton, kedua juga keton. Tapi kalau kita perhatikan di sini, perbedaannya adalah bahwa ini C-nya 2, ini C-nya 1. Berarti rintangan steriknya yang di sini akan lebih besar dibandingkan dengan yang di kanan ini. Tentunya apabila dibandingkan dengan yang paling kanan, maka rintangan yang paling kecil itu tentu adalah yang paling kanan. Artinya kalau dari segi kereaktifan, maka tentunya semakin ke kanan, dia akan makin reaktif. Yang pertama adalah reaksinya dengan air. Secara umum, ini secara umum dulu ya. Hasilnya nanti adalah di sini terdapat dua buah OH yang terikat. Nah, inilah yang disebut dengan istilah hidrat. Atau dalam istilah lain disebut juga dengan camdion.
Jadi secara umum, sebuah aldehid ataupun keton bereaksi dengan air dengan katalis asam, maka hasilnya adalah berupa hidrat. Di mana hidrat itu adalah adanya OH yang terikat pada C yang sama, atau disebut juga dengan Giam-Diol. Dan biasanya reaksi ini adalah bersifat reversible dengan kecenderungan yang lebih besar adalah arah karbonilnya. Karena reaksi ini berada pada keseimbangan, maka Giam-Diol atau hidrat yang terbentuk ini tentu tidak stabil. Namun, ada juga beberapa hidrat yang stabil. Contohnya adalah kloral hidrat. Kita tulis dulu, ini adalah berupa kloral. Kita tulis dulu mekanismenya. Langkah awal adalah protonasi. Yang berikutnya adalah penyerangan oleh nukleofil. Dalam hal ini adalah air. Sehingga nanti hasilnya adalah ini masih diprotonkan, kemudian ini lepasnya H+, sehingga hasilnya nanti adalah ini merupakan kloral hidrat. Atau kalau kita singkat reaksinya, tentu kita tulis dulu. Nah, ini tadi yang kloral hidrat tadi, dan kalau kita perhatikan di sini, maka kecenderungannya panah di sini kalau kita perhatikan kecenderungannya panahnya adalah ke kanan. Sehingga dengan demikian dia akan lebih stabil dalam bentuk kloral hidrat ini. Demikian juga dengan yang lain. Salah satu contohnya adalah formaldehid. Nih. Kalau dari segi mekanisme sama, sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah di sini pun juga membentuk hidrat. Dan hidrat di sini adalah hidrat yang stabil. Makanya formaldehid itu mesti dalam air. Ya, seperti dengan demikian, ini sebenarnya adalah berupa formalin. Tentunya baik itu formaldehid
ataupun kloraldehid, tentu dia akan lebih reaktif dibandingkan dengan keton ataupun aldehid yang lainnya. Kenapa? Karena di sini jelas-jelas bahwa karbon dari karbonilnya ini ya akan semakin positif. Kalau dalam formaldehid jelas-jelas bahwa di sini tidak ada alkil, di mana alkil itu akan mampu untuk menyebarkan muatan positif. Bagaimana halnya dengan kloraldehid? Kita ketahui di sini bahwa Cl itu adalah gugus penarik elektron. Akibatnya adalah karena Cl merupakan gugus penarik elektron, tentu dia akan mampu untuk meningkatkan kepositifan dari karbonil ini. Dengan cara apa? Dengan menggeser rapatan elektronnya. Intinya adalah bahwa kedua senyawa ini adalah merupakan senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan aldehid lain ataupun dengan keton. Di sini kita bisa melihat perbandingan hidrasi sebuah kloral dengan hidrasi sebuah aseton. Dimana kalau Anda lihat di sini, ini harga K-nya itu adalah 30.000 atau 3 kali 10 pangkat 4. Sementara kalau untuk aseton, harga K-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Artinya kalau kita bandingkan di sini, tentu kalau secara matematis tentu 2 kali 10 pangkat min 3 berbanding 3 kali 10 pangkat 4. Bagaimana membandingkannya? Membandingkannya itu adalah dibagi dengan angka yang sama. Kalau bagi dengan angka yang sama, berarti angka yang rendah atau yang lebih kecil ada 2 kali 10 pangkat min 3. Ini kedua-duanya dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Artinya di sini adalah 1, sementara kalau yang ini tentu adalah 1,5 kali 10 pangkat 7. Jadi seperti angka yang kita temukan di sini bahwa untuk hidrasi kloral itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hidrasi sebuah aseton tentunya. Dengan perbandingan 1 banding 1,5 kali 10 pangkat 7. Yang kedua adalah reaksi dengan alkohol. Secara prinsip sebenarnya reaksi ini analog saja dengan reaksi dengan air. Keseimbangan juga nanti akan berada pada bagian aldehid ataupun ketonnya. Reaksi di sini juga diawali dengan protonasi. Kita lihat contoh secara umum. Diawali dengan protonasi. Hasilnya nanti adalah selanjutnya, ini kalau kita hitung, O-nya bermuatan positif. Baru berikutnya, penyerangan dilakukan oleh sebuah nukleofil. Dalam hal ini adalah alkohol, ROH. Dimana di sini tentu yang pasangan elektron ini akan nyari yang lebih positif. Dalam hal ini adalah C. Ini akan ke O-nya. Sehingga apa yang terbentuk? Yang terbentuk
itu adalah OR-nya akan terikat pada C-nya. Dan ini akan bermuatan positif. Selanjutnya nanti ini akan dilepaskan, sehingga hasilnya nanti adalah kita tulis di sini. Dapat kita lihat di sini bahwa C-nya itu mengikat OH dan mengikat gugus OR. Inilah yang disebut dengan hemiasetal. Dimana pada hemiasetal ini C itu mengikat OH dan C mengikat OR. Kalau ini berasal dari sebuah keton, maka disebut sebagai hemiketal. Nah, biasanya reaksi ini dilanjutkan dengan reaksi berikutnya, di mana kembali terjadi reaksinya dengan alkohol. Jadi, reaksi dengan alkohol itu terjadi 2 kali. Pembentukan pertama membentuk hemiasetal, nanti pembentukan kedua menghasilkan asetal. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah tentu diawali dengan protonasi kembali. Yang ini. Mana yang diprotonasi? Nah, kalau diprotonasi nanti adalah tentu adalah OH. Kenapa? Kalau OR yang diprotonasi, dia akan balik lagi ke senyawa asal. Kita lihat protonasi. Hasilnya nanti adalah tentunya di sini O bermuatan positif. Nah, di sini terjadi dehidrasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa ini sesungguhnya adalah H2O dan dia merupakan gugus pergi yang baik. Sini elektron ini pindah. Nah, ini lepas. Sehingga apa yang terbentuk? Nanti akan terbentuk tentunya adalah C. Ini OR, kita tulis ke atas OR. Ini tentunya ini akan bermuatan positif. Selanjutnya senyawa ini akan diserang oleh ROH. Kita tulis ulang aja. Hasilnya nanti adalah tentunya C. Nah, ini katanya tunggal sekarang. Di bawah menjadi O, R. Ini ada H. Tentu ini akan bermuatan positif. Nah, untuk selanjutnya H plusnya nanti dilepaskan. Hasilnya tentu adalah berupa
kita bisa lihat bahwa C ini mengikat dua buah OR. Karena tadi berasal dari sebuah aldehid, kalau ini disebut sebagai hemiasetal, nah ini yang disebut dengan asetal. Selanjutnya kalau kita ingin coba untuk menghitung benar nggak di sini muatannya positif, kita bisa hitung. O elektron valensinya adalah 6. Kemudian ikatannya ada 3. Sementara elektron bebasnya ada 2. Sehingga memang jumlahnya nanti adalah positif 1. Secara umum, posisi aldehid itu lebih disukai dibandingkan dengan hemiasetal ataupun asetal itu sendiri. Namun terdapat pengecualian jika ada gugus OH yang terdapat pada posisi 1,4 atau 1,5 dari aldehid. Atau keton. Kenapa? Karena nanti yang terjadi adalah reaksi antara gugus OH-nya dengan gugus aldehidnya. Dalam arti kata, terjadi reaksi intramolekular sehingga memungkinkan terbentuk lingkar 5 ataupun lingkar 6. Kita lihat misalnya pada glukosa. Ini adalah sebuah glukosa. Maka seperti yang disampaikan tadi, kita hitung dulu C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa OH pada posisi 1,4 ataupun 1,5, maksudnya di sini adalah kalau misalnya kita contohkan dengan 1,5 seperti ini, maka akan terjadi reaksi antara OH ini dengan aldehidnya. Ini adalah sebuah glukosa. Apabila ini kita tulis dalam bentuk seperti atau seolah-olah dalam bentuk lingkar seperti ini, kita tulis dalam bentuk seperti lingkar, karena kita akan coba untuk mendekatkan antara posisi OH dengan aldehidnya. Ini posisi aldehidnya. Kira-kira seperti itu. Ini bentuknya sama aja, cuman ini kita bikin lingkar agar memudahkan kita untuk melihat terjadinya reaksinya. Jadi kalau lihat di sini, nih melakukan penyerangan terhadap karbonilnya, karena ini adalah OH, ini sebenarnya juga ROH dalam hal ini. Ini ke sini, sehingga hasilnya nanti adalah tentu di sini O sudah berikatan dengan C.
berarti dia sudah membentuk lingkar. Lingkar yang terbentuk di sini adalah lingkar 6. Kita lihat seperti nah, seperti itu. Kalau kita mau lengkapi, berarti ini akan ada H, ini akan ada O min, di sini akan ada H. Nah, di sini O-nya menjadi positif. Selanjutnya kita tinggal lengkapi yang lain. Tentu ini adalah H, 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 ini juga H. Nah, ini adalah CH2OH. Untuk selanjutnya, ini H plusnya lepas, angka ditambah oleh O min di sini, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah mungkin kenapa ini ada OH ya, karena memang ada H plusnya lepas ikat oleh ini, sehingga ada OH. Kalau bentuk seperti ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa posisinya itu bisa di atas bidang, bisa di bawah bidang. Ini kita akan pelajari lebih lanjut pada topik yang lain, yaitu karbohidrat. Dapat kita lihat di sini bahwa berarti di sini terbentuk hemiasetal. Kenapa dikatakan hemiasetal? Yang mana yang dimaksud dengan hemiasetal di sini? Yang hemiasetal di sini adalah yang gugus yang ini. Kenapa? Karena C ini mengikat OH, kemudian C ini juga mengikat OR. Makanya dikatakan sebagai hemiasetal. Dan hemiasetal dalam bentuk lingkar 6 dalam hal ini adalah lebih stabil dibandingkan dalam bentuk terbuka seperti ini. Jadi walaupun secara umum dikatakan bahwa aldehid itu lebih stabil dibandingkan dengan hemiasetal ataupun asetal, tetapi untuk kasus ini di mana nanti akan terjadi pembentukan cincin, bisa cincin lingkar 5 atau cincin lingkar 6 seperti ini, maka ini akan lebih stabil dibandingkan dalam bentuk aldehidnya. Tadi kita sudah cobakan untuk pembentukan lingkar 6 dengan cara yang sama sesungguhnya, seperti yang katakan di awal bahwa terjadinya reaksi antara gugus OH pada posisi 4 atau 5. Kalau yang contoh ini adalah posisi 5. Sementara kalau posisi 4, posisi yang kita tandain ini, ya, tentu dia akan menghasilkan lingkar 5. Dan ini juga merupakan asetal yang stabil. Tugas Anda adalah bagaimana pembentukannya. Umumnya hemiasetal itu tidak bisa diisolasi. Namun asetal itu bisa bersifat stabil dalam larutan yang bukan asam. Dan ini dapat diisolasi. Contohnya, ini adalah benzaldehid. Ini adalah 2,3 butanadiol.
Nah, tentu seperti yang tadi, bahwa nanti ini akan terjadi atau membentuk asetal. Kenapa? Kita bisa lihat di sini, ini ada dua buah OR. Ini OR dengan sebuah aldehid. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah kita bisa lihat di sini C. Nah, ini dia akan membentuk lingkar 5. Nah, ini merupakan asetal siklik. Dan asetal siklik itu adalah stabil. Jika reaksi dalam suasana basah, maka gugus asetal ataupun ketal itu merupakan gugus blokade yang efektif dari aldehid dan keton. Apa maksudnya blokade yang efektif? Misalnya, senyawa ini adalah sebuah propanol. Di sini kita bisa melihat ada gugus aldehid dan ada gugus alkenanya. Dimana kalau kita oksidasi, maka yang teroksidasi itu bisa alkenanya dan juga bisa aldehidnya. Bagaimana agar aldehidnya tidak teroksidasi? Maka yang dilakukan adalah memblokadenya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan dia atau aldehid ini menjadi gugus asetal ataupun ketal. Tentunya dalam hal ini adalah sebuah gugus aldehid. Kita reaksikan dengan misalnya dengan senyawa ini. Tentunya yang terjadi adalah seperti tadi, akan terdapat lingkar atau bentuk siklik. Yang dimaksud tentunya adalah siklik lingkar 5 seperti halnya yang ini. Sehingga tentu reaksi yang terjadi itu adalah cara ini. Sehingga apa yang terbentuk? Yang terbentuk tentu adalah di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah dalam bentuk asetal. Nah, bentuk asetal inilah yang akan dioksidasi. Kita pindah sini. Nanti dengan KMNO4 misalnya dalam suasana basah, sehingga yang teroksidasi sekarang adalah ketan rangkapnya. Sini tentunya hasilnya adalah, nah ini akan menjadi atau membentuk diol. Selanjutnya, ini kembali dihidrolisis, sehingga ini kembali terbuka, sehingga nanti akan kembali terbentuk aldehidnya. Sehingga dengan demikian, sini
Nah, itu senyawa yang terbentuk. Dapat kita lihat di sini adalah bahwa tujuan blokadenya itu adalah agar aldehidnya ini tetap utuh dan tidak mengalami oksidasi. Kalau tanpa di blokade aldehidnya ini dengan membentuk tadi adalah bentuk asetalnya, maka ini juga akan ikut teroksidasi. Senyawa yang terbentuk ini tentunya adalah ini ada gugus OH, ada 2, kemudian gugus aldehid. Kita tahu bahwa aldehid memiliki prioritas yang lebih tinggi, sehingga namanya adalah 1, 2, 3. Berarti dengan demikian namanya adalah 2, 3 dihidroksi, C-nya ada 3, berarti propanal.